البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babus sabi'a asyar, bab yang ke-17, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarilah dia kitab suci. Baik, apa keterkaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu pentingnya berdoa. Kalau hanya mengandalkan kecerdasan sendiri, kecerdikan sendiri, IQ sendiri, berapa banyak orang yang walaupun IQ-nya tinggi tapi tetap jahil, belajar tak paham-paham, sehingga Allah lah yang membukakan untuknya. Karena Allah itulah Al-Fattahul Alim, yang maha membukakan taufik dan berkah dan rezeki, dan dia maha tahu. Makanya rajin berdoa. Nabi yang sehebat itu saja tetap disuruh doa, Rabbi zidni ilma. Mas Islam sekarang ini jatuh mungkin kurang berdoa. Oh memang. Gimana sementara disuruh doa ke yang lain? Bukan doa hanya pada Allah, malah doa ke patung-patung, doa ke apa itu keramat-keramat siapa, doa ke kubur-kubur. Ya gimana Allah tak marah? Allah musta'an. Tidak percaya Allah. Nah itu masalahnya, kembalinya kepada lemahnya iman. Tak percaya bahwasanya cukup Allah saja, dan tak percaya bahwasanya Allah maha mendengar tanpa melalui perantara-perantara, tak perlu perantara. Jahiliyah memang biasa perantara. Kita dilarang mengikuti gaya orang-orang jahiliyah yang diperangi Nabi itu. Baik. Nah tapi kalau rajin berdoa memang hasilnya jadi lain, tatkala jalannya pun tepat. Sebagaimana sebagaimana apa Imam Bukhari didoakan ibunya dengan sangat rutin, sangat rajin, sehingga diberkahi. Demikian pula para a'immah yang lain, doa orang tua sangat penting selain doa kita sendiri. Demikian pula para guru, mereka disunahkan untuk mendoakan para murid-muridnya. Kalau muridnya pandai, guru untung, namanya ikut terangkat, pahalanya juga terus berkembang. Karena apa? Karena ajaran dia diberkahi. Baik. Nah, itu dari satu sisi pentingnya doa di dalam menuntut ilmu. Dari sisi yang lain, nah ini memang teka-teki yang disukai Imam Bukhari, metode teka-teki di dalam bab-bab beliau. Baik, hadis ini bicara tentang siapa? Ya Allah ajarkanlah Al-Quran pada dia. Yang makruf siapa? Ibnu Abbas. Nah sekarang apa keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Ibnu Abbas hero-nya di bab sebelumnya. Walaupun beliau itu belum tahu cerita tentang Nabi Khadir dan perinciannya, tetapi beliau tahu bahwasanya yang di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi itu adalah Khadir. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Buktinya apa? Buktinya terjadi perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais, yang memang ini alim juga dari kalangan tabi'in. Ibnu Abbas mengatakan temannya Nabi Musa di dalam cerita di surat Al-Kahfi itu yang didatangi di pertemuan dua lautan itu adalah Khadir. Sementara Hur bin Qais mengatakan bukan. Kemudian mereka, alhamdulillah mereka dilewati oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah Anda pernah mendengar Nabi berbicara tentang masalah ini? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, iya, saya mendengar Nabi menyebutkan tatkala Musa begini-begini. Lalu Allah menyebutkan, bahkan yang lebih berilmu darimu adalah hamba kami Khadir. Nah ini menunjukkan tepatnya tebakan atau penetapan dari Ibnu Abbas, menunjukkan memang dia ini sangat hebat. Nah rahasianya dari mana kehebatan itu? Apa yang membedakan Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais? Dua-duanya sama-sama anggota permusyawaratannya Umar. Perbedaannya adalah Ibnu Abbas mendapatkan berkah doanya Nabi. Nah inilah rahasia keterkaitan antara bab ke-16 dengan bab ke-17. Imam Bukhari mengisyaratkan sebabnya adalah ini. Walaupun Ibnu Abbas tidak mendengar hadis yang itu, tetapi beliau mampu menebak dengan tepat bahwasanya yang di dalam cerita itu adalah Nabi Khadir. Karena dalam Quran tak disebutkan Khadir, lafaz Khadir, yaitu apa? Temannya Nabi Musa yang itu adalah Khadir.
Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-hadisul khamis was sab'un. Hadis yang ke-75. Haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Waris, qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas. Qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah memeluk saya. Waqal, beliau berdoa, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kitab kepada dia. Baik, di sini diberi isyarat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Guru Imam Bukhari sekarang Abu Ma'mar, beliau namanya adalah Abdullah bin Amr al-Basri al-Minqari. Beliau siqah, banyak hadisnya. Ini ulama besar Basrah di masanya, al-Basri. Qal haddatsana Abdul Waris Ibnu Sa'id Al-Basri. Beliau adalah Abu Ubaidah. Baik, Basri juga, ulama besar juga, siqah. Qal haddatsana Khalid. Ini adalah yang dikenal dalam masalah riwayat banyak sekali itu. Khalid Al-Hadza, beliau adalah Khalid bin Mihran Abul Manazil Al-Hadza Al-Basri. Ini ulama besar, terkenal sekali ini Khalid Al-Hadza. Dan beliau dikejar-kejar oleh Hajjaj bin Yusuf, tidak dibunuh. Tapi ada satu ulama di masa itu juga yang mengorbankan diri demi apa? Keselamatan Khalid Al-Hadza. Karena ulama besar yang ini, dia melihat Khalid lebih diperlukan umat daripada dia. Makanya tatkala tentaranya Hajjaj itu hendak menangkap Khalid ini, kemudian apa? Disembunyikan oleh Khalid yang kedua. Nah, Khalid yang kedua ditanya, mana Khalid? Nah, beliau mengatakan saya Khalid, lalu ditangkap. Memang namanya Khalid juga. Khalid, kalau tak salah Khalid bin Abdillah. Sementara yang ini Khalid bin Mihran. Dan dua-duanya ulama besar. Nah, Allah menyelamatkan beliau dengan hikmah apa? Meriwayatkan hadis banyak sekali untuk kepentingan umat ini. Ini beliau Abdul Manazil. Dikatakan hadza bukan karena beliau ini tukang membuat sepatu, kasut, tapi karena beliau rajin menengok orang yang membuat kasut, suka berdekatan sambil belajar hadis. Beliau tengok-tengok orang buat ini, buat itu, buat kasut. Maka beliau dinisbatkan sebagai hadza. Baik. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-mujawir li syai' yu'ta hukmah. Orang yang bertetangga dengan sesuatu, dia diberi hukum seperti tetangga itu. Makanya yang namanya teman dekat itu berpengaruh. Walaupun kalau ini sekedar apa? Pengaruh nama saja, nisbat Khalid Al-Hadza. Sebagaimana ucapan orang Arab apa itu? Al-jalis janis. Orang yang duduk ini berarti sejenis dengan teman duduknya. Baik, makanya kita perlu melihat siapa yang layak menjadi teman dekat kita agar kita tidak dipesongkan, paling tidak apa? Kita tidak dituduh bersyubhat kalau dia orang yang jahat tentunya. Kalau orang baik, kita turut mendapatkan minyak wanginya dia atau aroma wanginya dia atau nama baiknya dia. Saya tak kenal dia, tapi dia selalu kumpul dengan, kita bilang apa? Kumpul dengan orang soleh. Nah, ini saya akan dipuji-puji. Baik, sebagaimana itu juga diisyaratkan di dalam surat Al-Kahfi. Tentang apa itu? Tentang anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ini sekedar anjing saja, makhluk yang sering menjadi permisalan yang buruk, tetapi tatkala dia berkumpul dengan orang soleh, dia ikut terkena berkahnya. Orang solehnya kekal, dia juga kekal 309 tahun. Tidak mati-mati, dan bahkan diabadikan dalam kitab yang paling suci di dunia, paling agung juga, yaitu Al-Quran. Ini adalah berkahnya kita berteman dengan orang-orang soleh dari ahli tauhid dan seterusnya. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Berkah berteman dengan orang soleh, bahkan anjing pun boleh terangkat derajatnya tinggi sekali. Adapun untuk cerita Israiliyat tentang itu, anak baca di sebagian dulu waktu masih muda membaca Alkitab, memang ada Israiliyatnya. Nanti anjingnya pergi ke kota ketika mereka sudah ketahuan. Anjing itu anjing jantan, jumpa anjing betina di masa itu yang tentunya sudah jarak entah berapa generasi itu, cicit dia atau apa itu. Ya, lalu simbang-simbang. Ini kenapa
Saya tinggalkan tak macam ini. Kenapa sekarang jadi gini? Oh kami sekarang hidup di tahun sekian. Oh, anjing betinanya tahu cara menghitung tarikh juga. Itu Israiliyat aja. Jadi intinya adalah Khalid Al-Hadza, dikatakan Hadza bukan karena dia tukang membuat kasut, tapi karena berdekatan dengan pembuat kasut. Tayyib an Ikrimah Al-Barbari Abu Abdillah, imamun fatihun muhaddisun mufassir. Nah, beliau ini hamba sahaya. Tatkala Ibnu Abbas beliau menjadi gubernur, menjadi amir di Basrah di masa pemerintahan Ali, ada orang soleh yang menghadiahkan, menghibahkan Ikrimah ini kepada Ibnu Abbas untuk menjadi hamba dia. Kemudian dimerdekakan oleh Ibnu Abbas dan dididik bagus-bagus. Akhirnya termasuk jadi murid terkuat dalam masalah tafsir. Selain beberapa murid hebat lainnya. Ini Ikrimah. Al-Basri. Beliau Al-Madani Al-Basri. Ani bin Abbas. Ibnu Abbas ma'ruf. Abdul Abbas. Abdullah bin Abbas. Termasuk yang terbanyak meriwayatkan hadis, ma'ruf. Dan beliau gubernur Basrah. Berarti hadis ini apa? Musalsal bil Basriyin. Semuanya adalah boleh dikatakan sebagai orang Basrah. Hadisnya sahih dan datang riwayat banyak sekali. Beliau bercerita, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk saya. Riwayat-riwayatnya dikumpulkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan sesuai dengan kelengkapan riwayat-riwayat yang banyak, ini peristiwanya adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giliran untuk tidur di rumah Maimunah bintul Harith, yaitu makcik dari Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Abbas sudah bertekad, ini Rasulullah tidur di rumah makcik saya nak ikut. Saya ingin tahu bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena rumahnya kecil dan di rumah itu hanya ada satu katil saja dan satu tilam, Rasulullah mengizinkan anak kecil ini tidur di bagian bawah, di katil di bagian bawah karena memang rumahnya kecil. Ibnu Abbas tidur sekejap lalu selalu lihat Rasul bila Rasulullah bangun dan bagaimana cara beliau bangun dan seterusnya. Ketika Rasulullah bangun kemudian wudhu lalu mulai takbir, Ibnu Abbas bangun lalu wudhu seperti wudhunya Nabi, lalu takbir di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah menarik dia ke depan, yaitu sejajar, diletakkan di sebelah kanan karena memang ma'ruf kalau hanya dua orang makmumnya itu di sebelah kanan. Dan pembahasan tentang tata cara sholat tentunya ini diakhirkan. Di sebagian riwayat disebutkan Rasulullah tanya siapa ini, berarti dohirnya Rasulullah mungkin menghentikan sholatnya lebih dulu. Lalu dia mengatakan saya Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah menyuruh untuk sejajar dengan beliau. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan takkan anak macam saya sejajar dengan anda Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan dia. Ini satu peristiwa. Kemudian pada peristiwa yang lain, yaitu mungkin di pagi harinya, jelas di pagi harinya masih giliran di Maimunah. Tatkala Rasulullah SAW sedang keluar ke bilik air, karena di masa itu memang bilik air bukan di dalam rumah tapi di luar. Karena sistem belum seperti sekarang, nanti malah bau busuk. Tatkala Rasulullah masuk ke bagian bilik air itu atau yang semacam itu, Rasulullah dan salah seorang anak kecil membawakan Ibnu Abbas membawakan idawah dan semacam idawah tuh, semacam cawan yang agak besar bekas diisi air. Kemudian didekatkan ke dekat bilik air tersebut. Lalu Rasulullah tanya, siapa yang meletakkan air ini? Maka kemudian Maimunah bercerita, itu Ibnu Abbas. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan dia. Ini kata Al-Hafidh boleh jadi ini adalah dua peristiwa, tapi masih di tempat Maimunah situ. Inilah sejarah dipeluknya Ibnu Abbas. Boleh jadi di malam itu, boleh jadi ketika di pagi hari. Lalu didoakan itu. Rasulullah berdoa, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarilah dia Alkitab. Nanti insya Allah kalau umur kita panjang,
Imam Bukhari mendatangkan riwayat kedua dari sanad yang lain, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah ajarilah dia al-hikmah. Memang ada beberapa riwayat. Nah, sehingga dijelaskan oleh Al-Hafidz, Alkitab itu apa? Ma'rufnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan al-hikmah, berarti apa? Mungkin ini lebih luas, yaitu isobatul haq. Di antara makna hikmah adalah isobatul haq. Di antara isobatul haq, tepat ketika mencari kebenaran, yaitu memahami kandungan Al-Quran, memahami kandungan As-Sunnah. Ini semua masuk di situ. Kemudian alimhul kitab, ajarilah dia. Ini umum, kata Al-Hafidz. Ajarilah berarti apa? Yaitu diberi taufik untuk menghafal dan diberi taufik untuk memahami isinya. Ini masuk dalam taklim. Semuanya masuk dalam pengajaran dan itu adalah dari Allah. Kita berusaha, Allah yang mengajari kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia dan mengajari dia bayan. Semua dari Allah. Cuma kita wajib berusaha. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada sebagian faedah juga, tak tahu apakah disebutkan nanti atau di bab ini, tapi nggak apa, nanti pun akan diulang kalau hadisnya lebih lengkap. Tatkala kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas mendapatkan doa ini, tatkala beliau bicara dengan penuh adab di malam hari, ini menunjukkan disunahkan seorang guru itu mendoakan kebaikan untuk muridnya apabila melihat muridnya ini layak untuk didoakan sebagus itu. Apabila dalam riwayat yang lain, ini Ibnu Abbas meletakkan air kepada Nabi, menunjukkan dia paham apa yang Nabi perlukan, walaupun sudah ada batu untuk istijmar, tapi jelas air itu lebih angkol, lebih membersihkan najis. Ibnu Abbas dengan pemahaman itu, Rasulullah membalas dengan setara, yaitu didoakan agar pemahamannya lebih hebat lagi. Ini masuk di dalam disunahkannya mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan, apalagi yang mampu berpikir dengan tepat. Didoakan diberi kitab dan hikmah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.